Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasya Al-Faruq, delegasi dari Pondok Pesantren Al-Fataniyah. Di sini saya akan membacakan faslun fi istimali alati siwaki. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya Allah ya rabbal alamin. Faslun fi istimali alati siwaki wa huwa min sunanil wudu'i. Wa yutlaqu as-siwaku aidan ala ma yustaku bihi min arokin wa nahwihi. Wasiwaku mustahabun fi kulli halin wala yukrahu tanzihan illa ba'da zawali li shaimi fardhan aw naflan. Wa tazulu al-karahatu bi ghurubi syamsi wa ikhtara an-Nawawiyu adamal karahati mutlaqan. Wa huwa ay aswaku fi salasati mawadi'a asyaddu istihbaban min ghairiha. Ahaduha inda taghayyuril fami min azmin qila huwa sukutun tawilun wa qila tarkul akli wa inna maqala wa ghairihi liyashmula taghayyurul fami bi ghairi azmin ka akli dhirihin karihin min saumin wa basalin wa ghairihima. Wasani indal qiyami ay al istiqadi minan naumi. Wasalisu indal qiyami ila sholati fardhon aw naflan. Adapun pembahasan ini menjelaskan tentang penggunaan siwak sebagai salah satu sunnah yang sangat dianjurkan dalam syariat Islam. Dan para ulama menjelaskan bahwa bersiwak itu termasuk di antara sunnah-sunnah dalam berwudu. Di antaranya, Imam Ar-Romli mengatakan dalam kitab Bajuri bahwa kesunahan bersiwak dalam berwudu itu dapat diraih ketika sebelum membasuh dua telapak tangan. Selain digunakan untuk bersiwak, kata asiwak juga dipakai untuk menyebut alat yang digunakan guna membersihkan mulut, seperti kayu arok dan yang lainnya, dari sesuatu yang kasar, suci, dan juga dapat menghilangkan kotoran dalam gigi. Dari sini kita bisa memahami bahwa Islam bukan hanya agama tentang ibadah ritual semata, tetapi juga suatu agama yang sangat memperhatikan kebersihan dan juga kenyamanan. Karena membersihkan gigi saja diberi nilai ibadah oleh syariat. Oleh karena itu, musonif melanjutkan bersiwak bahwa hukum bersiwak pada asalnya itu disunatkan dalam setiap keadaan, baik sebelum beribadah maupun di dalam ibadah, dan tidak dihukumi makruh tanzih atau makruh murni tanpa ada nilai yang lain. Akan tetapi sebagian ulama memakruhkan bersiwak setelah tergelincirnya matahari bagi orang yang sedang berpuasa, baik puasa fardu maupun puasa sunnah. Hal tersebut disebabkan karena bau mulut orang yang sedang berpuasa itu dinilai memiliki keutamaan lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dijelaskan dalam kitab Bajuri. Kemudian dijelaskan bahwa kemakruhan tersebut akan hilang setelah terbenamnya matahari karena waktu puasa telah selesai. Akan tetapi Imam An-Nawawi lebih memilih pendapat bahwa bersiwak itu tidak dimakruhkan secara mutlak karena tujuan utamanya adalah menjaga kebersihan pada mulut. Dan pendapat ini juga lah yang dipilih oleh sebagian ulama mutaakhirin. Kemudian musonib meneruskan bahwa bersiwak pada 3 keadaan itu lebih ditekankan kesunahannya dibandingkan keadaan yang lainnya. Meskipun pada asalnya bersiwak itu disunahkan dalam setiap saat, dalam setiap keadaan, akan tetapi ada 3 keadaan atau 3 fase yang mana kondisi tersebut sangat dianjurkan atau sangat ditekankan kesunahannya untuk bersiwak. Yang pertama adalah ketika terjadi perubahan bau pada mulut. Disebutkan karena terlalu lama diam, dan disebutkan juga akibat karena terlalu lama tidak makan. Dan kemudian kata musonib yaitu dan selainnya agar mencakup perubahan bau mulut yang bukan disebabkan oleh azam, seperti memakan sesuatu yang memiliki bau tidak sedap, seperti bawang merah, bawang putih, dan semisalnya. Hikmah dianjurkannya bersiwak di sini
adalah agar seorang muslim dapat menjaga kenyamanan dan kebersihan bagi orang lain. Ya, dalam kitab Bajuri pun dijelaskan bahwa ditekankan kesunahannya bagi orang yang memakan salah satu yang tadi sudah disebutkan agar supaya menghilangkan bau tidak sedap karena dikhawatirkan mengganggu kenyamanan bagi orang lain. Dan yang keduanya adalah ketika bangun tidur. Karena ketika tidur seringkali terjadi perubahan bau pada mulut. Walaupun tidak terjadi perubahan bau mulut, tetap disunahkan, ditekankan kesunahannya untuk bersiwak. Rasulullah SAW mencontohkan untuk bersiwak ketika bangun tidur. Dan juga tidak ada bedanya antara tidur di waktu siang dan juga tidur di waktu malam. Dan yang ketiganya adalah ketika hendak melaksanakan sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.